Kita malam hari ini akan membahas sesuatu yang sedang hot. Ya, kenapa hot? Karena beritanya baru dan artis-artis yang termasuk di dalamnya juga hot. Jadi berita terbaru adalah setelah Juppe masuk ke dalam penjara pada saat itu, sekarang DP mengalami hal yang serupa dengan Juppe, yaitu DP akan dipenjara selama 3 bulan. Dan katanya penangkapannya secara paksa, katanya nih, saya juga nggak tahu. Tapi kita lihat dulu, ini adalah gambaran yang terjadi penangkapan Julia Perez dan Dewi Persik. Kita lihat sama-sama. Dua selebriti sensasional Dewi Persik dan Julia Perez akhirnya sama-sama menanggung akibat dari perseteruan mereka ketika syuting sebuah film layar lebar 4 tahun silam. Setelah awal tahun 2013 lalu, Julia Perez harus rela masuk penjara Pondok Bambu selama 3 bulan. Kini giliran Dewi Persik yang merasakan dinginnya rumah tahanan. Lalu, bagaimana Julia Perez melihat lawan mainnya Dewi Persik harus mendekap di dalam sel tahanan dan merasakan apa yang ia rasakan di awal tahun 2013 silam? Simak pengakuan jujur Julia Perez hanya di Hitam Putih. Kita langsung saja undang, karena nggak mungkin undang DP-nya. Jadi kita undang Juppe-nya. Ini adalah Julia Perez. Selamat malam. Udah makan belum? Makan Sama. Kira-kira lu mau ngasih apa gitu. Ih, seneng kamu udah sehatan, aku seneng banget. Iya, sudah bisa berdiri lagi. Udah bisa berdiri lagi, saya seneng ya Bu ya. Selama ini kita doain dia, kemarin kan duduk, sekarang dia bisa berdiri lagi. Alhamdulillah. Iya. Kenapa berdirinya harus begitu ngomongnya? Iya, berdiri. Ya begitu deh pokoknya. Gak enak ngomongnya. Kasih tepuk tangan dulu. Pakai anak kecil lihat badut ya, kasih tepuk tangan. Enggak, biasanya kata orang, kalau semakin banyak tepuk tangan akan semakin banyak rezekinya Bu, katanya Bu. Semoga dilupakan semua utang-utang kita, Bu. Cuma lupa doang. Lupa doang tapi tetap. Bisa bayar. Kita langsung saja. Jadi sekarang ini kan lagi, kemarin ada dua berita tiba-tiba DP masuk ke dalam penjara. Ya. Terus ada berita satu lagi, artis karena narkoba yang inisialnya ROBERT itu juga di penjara ya, karena narkoba ya. Makanya saya punya ide, kenapa narkoba itu tidak dibuat dalam bentuk cairan dan pahit? Nggak mungkin ode. Nggak pernah kan ada orang ode jamu? Si botak pinter juga. Nah, tapi saya mau tanya nih, kita sambil duduk. Juppe, Ya. DP sekarang ada di dalam rutan. Ya. Gimana Anda menanggapi hal tersebut? Kan pada saat itu ketika Anda ada di dalam sana, DP ada di sini, saya tanya, kamu takut nggak masuk? Wah, saya ya yang salah lah yang masuk, gini kan. Nah, sekarang dia ada di sana, gimana? Kalau saya sih pada intinya jujur ya, saya tidak ingin menanggapi masalahnya Mbak Dewi ya. Karena saya juga udah melewati masa-masa pada saat itu yang pada saat itu juga buat saya tuh suatu hal yang sangat sulit saya harus lalui gitu. Jadi 3 bulan itu saya memaknai tersebut itu adalah seperti kayak memang ini sudah dari takdir hidup saya gitu ya. Saya harus lalui, saya harus ikhlas. Karena supaya di dalamnya itu tuh enteng jalaninnya. Makanya ketika saya berada di dalam itu, berada di dalam Pondok Bambu, tuh kayaknya saya jam 7 udah tidur. Jam 4 pagi kita bangun karena mau sholat subuh, udah bangun. Sholat bareng, berjamaah semuanya, siang semua. Jadi teratur itu, jadi enteng banget. 3 bulan, alhamdulillah saya melakukan banyak hal-hal yang positif di sana. Dan ketika saya keluar pun, banyak hal positif pun datang gitu. Saya dibikinin konser, saya juga dibikinin lamaran. Banyak pokoknya, saya dapat banyak penghargaan, saya raih di dalam karya, di perfilman saya. Jadi saya pikir kalau saya harus kembali lagi melihat pada di tahun 2013 3 bulan tersebut, itu sama aja saya harus harus mundur pada posisi tersebut tuh nggak gampang, Mas Dedi.
Katanya tadi enteng menjalaninya. Iya, harus mundur lagi, kan saya lewat itu enteng. Saya harus mundur lagi nih, saya udah lewatin semuanya. Saya udah berjuang nih. Saya ibaratnya saya gladiator yang udah bang, terus disuruh mundur lagi. Bentar dulu ya, kasih napas dulu sebentar deh. Gitu. Tapi gini, pasti kan pada saat pertama kali ada berita tersebut juga Jupe stres kan. Kita sempat ya kan kita sempat teks-teksan lah pada saat itu ya. Kontak-kontakan aku sama Mas Dedi itu salah satu sahabat aku yang benar-benar pada saat itu dia ngerti ini gimana caranya. Aku kontak Mas Dedi, ini gimana caranya kok bisa begini, aku bisa gini. Tapi dia selalu memberikan aku hal yang positif, makanya aku siap. Karena menurut aku dalam hidup itu kita tuh mau nggak mau memang kita harus jalanin gitu loh Mas. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang hal yang tidak seharusnya kita tanggung jawab, kita harus berani ambil resiko dan tanggung jawab. Itu menarik nih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, sebenarnya Jupe pada saat itu pantas nggak untuk masuk? Pada saat itu saya pantas atau tidak untuk masuk? Saya rasa setiap orang pasti mereka akan membela dirinya dan merasa dirinya itu benar. Pada posisi tersebut, ketika saya melakukan adegan tersebut, saya melakukan adegan tersebut itu dengan benar. Saya tidak mencari seperti kayak sensasi bagaimana. Aku nggak pernah ada niat seperti itu. Niat di awal syuting itu saya ingin menghibur masyarakat, duet bersama Dewi Persik di film yang orang tunggu-tunggu gitu, dan saya yang memilih dia untuk di film ini gitu loh, karena saya akui dia acting bagus, nari bagus, semuanya bagus gitu. Jadi dan ketika semua ini terjadi, saya harus legowo Mas, karena kalau emosi dilawan sama emosi itu akan amburadul. Makanya saya lebih memilih cooling down. Saya juga kasih tahu ke manajemennya Mbak Dewi, semuanya sudahlah, kita berdamai saja. 3 kali saya minta minta damai itu, karena saya tuh udah feeling, saya udah tahu ujung-ujungnya akan seperti apa, akan merugikan kita berdua gitu loh. Tapi kan tidak damai kan akhirnya kan? Berdamai di tempatnya Mas Ahmad Dhani, kita berdamai, tanda tangan lalu semuanya. Lalu kenapa waktu itu bisa masuk kalau damai? Nah, itu saya nggak tahu. Itulah yang namanya proses hukum, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Makanya yang tadi saya bilang, ketika kita merasa diri kita benar, merasa semuanya sudah aman, merasa kita merasa benar gitu ya, tapi ternyata takdir itu berkata lain, mau bagaimana Mas? Pada saat itu udah terjadi seperti itu. Tapi sekarang ketika DP masuk nih Jupe, DP masuk, apakah DP masuk karena laporan dari Jupe? Lo kan gini ceritanya, ini mungkin banyak orang yang belum mengerti. Nah makanya nih. Pada saat itu, saya yang pertama dilaporin. Jupe pertama kali dilaporin. Saya yang pertama dilaporin sama Mbak Dewi. Setelah saya dilaporin, saya langsung jadi tersangka. Terus saya bilang, sudahlah, kita lebih baik berdamai aja, tidak perlu ini seperti ini. Karena sejujurnya kalau kita benar-benar lihat dalam video tersebut, saya lah yang dianiaya, lihat dengan jelas. Tapi karena situasinya, emosi ini semua begini-gini, saya merasa, ya saya dipojokkan dan saya berpikir, saya minta keadilan. Makanya ketika itu saya minta keadilan, saya pergilah ke Polda, saya minta keadilan. Kok saya bisa jadi tersangka, saya kan korban di sini gitu loh. Makanya ketika saya minta keadilan di Polda, diusut, awal mulanya jadi saksi, barulah terbukti semuanya memang saya korbannya di situ gitu loh. Jadi akhirnya saling melaporkan. Saling melaporkan. Kalau sekarang misalnya DP harus masuk ke rutan dan Jupe mencabut laporannya, dia masuk kan? Atau sudah berjalan? Sudah. Apapun yang terjadi dalam putusan MA itu udah inkrah Mas. Jadi tidak bisa dicabut? Tidak bisa. Saya punya pertanyaan. Pertanyaannya begini. Terserah mau dijawab boleh nggak jawab boleh ya. Kamu masuk ke dalam penjara 3 bulan. Ya. Kita ngomong kasarnya saja karena laporan dari DP. Ya. Sekarang DP ada di penjara selama 3 bulan. Ya. Sebagai manusia, ada rasa puas nggak? Sebagai manusia, jujur saya nggak puas karena ini bukan yang saya inginkan. Ini benar-benar bukan yang saya inginkan. Saya nggak mau ini semua terjadi, Mas. Itu bukan sifat saya, mau ngelukain orang. Saya punya adik 2. Saya percaya dengan karma. Saya punya orang tua saya punya mama yang selama ini ngajarin saya bahwa kamu harus hargain orang lain. Selalu assalamualaikum, jawab semuanya dengan benar. Jadi ketika semua ini terjadi, saya minta keadilan tuh dari awal. Dari awal saya minta keadilan sama sutradara, sama produser, sama semuanya. Tolong ini nggak benar, ini nggak benar. Saya udah minta keadilan dari awal. Kalau kalian pikir ini membuat saya senang, sama sekali saya nggak senang ini semua terjadi. Karena apa yang kita bisa dapetin? Coba bisa jawab semuanya. Kita nggak dapetin apa-apa dari perkelahian, nggak dapet apa-apa. Kita justru rugi. Karena sebelum semua ini terjadi,
awal mulanya saya ingin terjun ke dalam dunia politik, saya baru dicalonkan jadi bupati. Terus tiba-tiba ini berubah semua seperti ini. Saya ingin merangkai hidup saya dengan baik dan benar gitu loh. Saya ini jujur Mas, ini suatu hal yang buat saya ya terkadang ketika kita sudah menganggap diri kita benar, jalan yang lurus, ya cobaan itu pasti akan ada. Dan yang paling tepat untuk yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegangan, kita harus meyakinkan bahwa di dalam segala apapun sesungguhnya cuma Allah penolong kita. Sekalipun ada malaikat yang ingin menolong kita, tapi kalau Allah belum berkehendak, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi saya memaknai hidup saya ketika saya masuk penjara itu adalah ini udah takdir Allah. Saya nggak bisa salahin Dewi lagi, saya nggak bisa salahin seperti saya harus teriak-teriak sama Mahkamah Agung, saya harus teriak-teriak sama jaksa, sama polisi, sama semuanya, sama ini. Semua sudah terjadi, saya udah ikhlas. Ini jalan takdir saya, ini sejarah hidup saya yang saya harus lewati, bahwa penjara tidak membuat saya menjadi seseorang yang justru saya mundur. Justru ini adalah langkah saya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Untuk menjadi yang lebih baik, karena menurut saya penjara adalah ketika seseorang tidak bermanfaat buat orang lain. Karena ketika saya berada di dalam, saya banyak bertemu dengan teman-teman lainnya gitu loh Mas. Saya bertemu teman-teman lainnya. Saya ya dengan sedikit pendidikan yang saya punya, saya bisa ngajar bahasa Inggris, Perancis, saya bisa ngajar bahasa ya terkadang bahasa Belanda, saya juga ngajar make up, saya kadang-kadang bisa jadi karena saya kuliah hukum kan saya belajar bedah hukum sama orang-orang tahanan yang baru masuk. Saya ajarin mereka cara mereka duduk bagaimana berhadapan dengan para hakim. Kalau sama hakim nanti duduknya harus seperti ini, kamu harus jawab seperti ini, harus yang sopan. Karena jadi saya harus bisa ngikutin apa situasi di dalam yang bisa saya ambil positifnya gitu loh. Oke. Tapi gini, ini menarik banget ya dari tadi pertanyaan sampai jawabannya Jupe. Tapi yang bikin Jupe nangis apa? Bagaimana kalian ada yang nanya sama aku, apa kamu senang? Bagaimana? Aku ini seorang perempuan gitu Mas. Bagaimana aku bisa senang melihat perempuan lain teraniaya? Itu bukan sifat aku kayak gitu. Perempuan itu harus saling menolong. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan orang lain. Kita seharusnya mensupport. Ini yang bikin aku sedih gitu loh Mas. Kok begini sih kehidupan? Kok seharusnya tuh kita tuh perempuan tuh harus mendukung satu sama lain. Udah kita jadi perempuan di Indonesia udah ya sulit gitu loh Mas. Sulit, kita banyak sekali yang harus kita lewati gitu loh. Terkadang enggak hanya dari orang luar kita dapat gencetan gitu loh, tapi dari orang dalam juga kita dapat gencetan untuk menjadi seorang yang independen gitu. Dan ketika ini terjadi, orang bilang seneng, aku nggak seneng. Apanya yang mau diseneng, apa yang mau aku rayakan nggak ada sama sekali. Jadi walaupun ada orang misalnya, saya nggak bilang DP atau siapapun, ada orang yang misalnya menyakiti kamu dan dia bahagia pada saat hal itu terjadi, dan sekarang terbalik kamu... Nggak, itu bukan sifat saya, Mas. Dalam hidup saya mengerti banyak gitu. Saya hidup dari yang memang keluarga yang sangat ya seperti itulah. Jadi saya mulai mengerti seseorang, saya mulai belajar dari sifat manusia bahwa ketika kita tertekan, ketika kita tertindas, sifat orang itu akan keluar aslinya gitu loh. Ketika ada orang lain yang ingin menari-nari di atas penderitaan kita, biarkanlah itu terjadi. Karena jangan sampai kitanya tuh terjerumus dan ikut-ikutan. Jangan sampai, karena kita harus percaya kesenangan, sedih, bahagia, apapun itu tuh hanya sementara semua sifatnya. Nggak ada yang abadi. Jangan pikir kita sekarang bahagia, kita nggak akan sedih. Itu belum tentu. Semuanya dalam kehidupan ini nggak ada yang abadi. Jadi kita juga harus waspada sedikit lah. Oke, senang sebentar, habis itu harus kenapa ya? Harus siap-siap karena semua itu akan terjadi sama diri kita juga. Oke, luar biasa nih.
Luar biasa jawabannya. Saya tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa menurut Juppe tidak menginginkan semua ini terjadi. Tapi hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak bisa dikontrol. Akan tetapi, saya harus nge-break. Tapi akan tetapi begini, ada sebuah berita juga yang mengatakan dan ada buktinya katanya mengatakan bahwa Dewi Persik itu masuk ke dalam penjara karena sogokan Juppe ya. Karena Juppe mentransfer sejumlah uang ke pihak Hakiman atau gimana gitu ya. Pokoknya ada yang memberitakan bahwa Anda itu membuat DP ditangkap karena ada transfer uang ke salah satu oknum dan sebagainya. Dari pihak mereka katanya aku transfer uang ke Pak Gayus Lumbun. Nah, katanya seperti itu atau ada barang bukti semuanya. Itu yang terjadi dan saya mau tanya pendapat Juppe tentang hal itu. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.